Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Siang ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Kemarin kita sudah membahas pengertian grup dan beberapa sifat dasarnya. Nah, sewaktu berbicara himpunan, kita mengenal konsep himpunan bagian. Ya, masih ingat apa itu himpunan bagian? Ayo, himpunan bagian apa itu himpunan bagian? Kalau Anda diminta mendefinisikan, coba definisikan pengertian himpunan bagian. Not defined. Himpunan bagian didefinisikan nanti semua undefined term, wah, susah ya. Bisa, karena himpunan sudah masuk undefined term, nah sub himpunan bisa ya. Tiga bisa mendefinisikan adalah himpunan ya. Nah, himpunan B dikatakan himpunan bagian dari A, ya toh? Jika setiap anggota B adalah anggota A, gitu ya. Oh, itu definisinya, sip ya. Itu kalau Anda mau buktikan himpunan bagian, itu kan kalau mau buktikan bahwa B itu bagian dari A, kan ambil sembarang unsur di B, kita tunjukkan dia berada di A, gitu ya. Nah, itu strategi dasar. Nah, kita akan membawa konsep bagian itu ke dalam grup juga ya. Jadi ada grup, nanti ke grup bagian. Nah, kita tahu bahwa grup itu sebenarnya kan juga himpunan, tapi himpunan yang ada operasinya, ya toh? Nah, berarti nanti konsep himpunan bagian juga membawa konsep himpunan bagian, ya toh? Nah, itu karena di sana ada konsep himpunan dalam grup, ya toh? Nah, tapi sebelum kita membahas tentang grup bagian, ada beberapa terminologi yang nanti akan kita gunakan. Saya review sejenak ya, nanti biar kita mudah. Ya, review sejenak tentang terminologi yang mau kita gunakan. Yang pertama pangkat ya, kemarin sudah saya introduce pangkat itu maksudnya. Nah, kita ingat kalau pangkat 0 itu identitas ya. Ya, ini kembali ke bilangan ya. Bilangan itu kalau asalkan dia tidak 0 ya, kalau dipangkatkan 0 kan 1. Nah, 1 itu kan identitas operasi kali ya. Nah, jadi nanti makanya di grup secara umum ini didefinisikan ya, pangkat 0 itu tidak hukum, didefinisikan semua unsur kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya identitas, kalau pangkat 1 berarti dirinya sendiri, kemudian kalau pangkat lebih dari 1, nah rekursif ya, jadi kalau mau menghitung pangkat 2 ya dari pangkat 1 dikalikan, pangkat 3 ya pangkat 2 dikalikan lagi, dan seterusnya, itu di pengertian pangkat. Nah, pangkat negatif itu apa artinya ya? Kalau di bilangan pangkat negatif itu seper, ya kan? Ya. Seper itu kalau dalam operasi kali adalah inverse. Nah, makanya generalisasi dalam konsep grup, nah, arti seper itu pangkat -1 toh. Nah, berarti nanti kalau kita pakai dalam pangkat negatif ini, ya. Nah, kalau A pangkat negatif K, itu artinya A inverse pangkat K, ya. Ingat ya, itu kalau di waktu di sekolah menengah dulu ya. Nah, A pangkat min K, itu bilangan ya, sebagai contoh 5. 5 pangkat min 2, itu artinya 1/2, 1/5 pangkat 2, gitu ya. Nah, seper itu adalah inverse. Makanya di sini kita ganti dengan inverse secara umum ya. Karena kalau kita kena ke konsep grup kan belum tentu seper ekspresinya ya. Secara umum kita ekspresikan sebagai inverse. Nah, ini adalah pengertian dasar. Kalau Anda perlu apersepsi ya analogikan aja dengan konsep yang sudah Anda kenali dalam bilangan gitu ya. Ya itu. Ini cara mengingat ya suatu konsep bawa ke dalam bilangan kemudian digeneralisasi ya. Nah, kemudian hukum notasi. Kemarin Pak Eri kan juga menyampaikan untuk menyatakan grup kita punya 2 paradigma ya. Paradigma multiplikatif dan paradigma aditif ya.
Nah, ini saya perjelas, di sini saya tabelkan. Nah, kalau multiplikatif itu menurut saya sebagai pangkat. Kalau aditif, pangkat itu berarti pengali di depannya ya. Ya, sebagai contoh di sini, kalau notasi perkalian berarti A pangkat 0 itu identitas. Nah, kalau aditif, identitas itu sering dituliskan sebagai 0 kan? Nah, makanya A kali 0 di depannya. Jadi pangkat itu jadi pengali kalau aditif ya. Nah, itu berarti sama dengan 0. Nah, A pangkat 1 di sini kalau multiplikatif sama dengan 1. Kalau aditif, A kali 1. Ya, sama dengan A. Tadi definisi perpangkatan, A pangkat K tambah 1 itu artinya A pangkat K kali A kalau multiplikatif. Kalau aditif berarti pangkat jadi kali. K tambah 1 dikalikan A berarti KA ditambah A ya. Jadi ini analogi antara bentuk kali dan tambah. Demikian juga kalau pangkat negatif. A pangkat negatif K adalah A inverse pangkat K. Jadi ya. Nah, kalau aditif, negatif K kali A. Nah, inverse kalau aditif kan negatif ya. Nah, makanya di sini negatif A kali K. Jadi nanti kita sering menggunakan dua paradigma ini ya, jangan bingung. Kalau kita ketemu grup aditif, nanti kita biasa pakai ini. Contohnya di Zn itu aditif ya. Kalau terhadap kali kan belum tentu grup ya. Kalau yang mesti grupnya kan aditif. Kemudian Z itu juga aditif. Nah, kalau multiplikatif misalnya Q non negatif ya, R non negatif itu pakai yang di kiri ya. Nah, ini yang di kanan aditif ini masalah model penulisan saja, maknanya sama ya. Untuk mempermudah. Oke, ini nanti coba di familiari, terus kemudian demikian juga nanti sifat-sifat. Nah, ini sebenarnya kembali Anda bayangkan sifat ini pada pangkat bilangan waktu di sekolah menengah ya, sifatnya sama. Ini dulu kalau di sekolah menengah kan artinya X pangkat N dikalikan X pangkat seper N ya kan, itu 1. Berarti di sini nanti pembuktiannya analog ya dengan sana ya, dengan yang ada di sekolah dengan bilangan. Cuma kalau kita menulis inverse, dulunya seper, sekarang jadi inverse ya. Nah, ini sama dengan identitas ya, sifat pertama. Sifat kedua ini juga hampir sama ya. Kalau pangkat dikalikan pangkat lagi, pangkatnya ditambah ya. Jadi sama. Demikian juga kalau pangkat dipangkatkan lagi. Ya, pangkatnya dikalikan. Nah, khusus untuk yang seperti ini komutatif, harus komutatif ya. Kalau nggak komutatif nggak bisa. Kenapa? Karena ya sebagai contoh, XY pangkat 2 itu kan XY dikalikan XY ya. Nah, kalau nggak komutatif kan nggak bisa dikumpulkan X sendiri, Y sendiri kan. Nah, yang ini kan artinya X dikumpulkan sendiri, Y sendiri kan ya. Nah, kalau grupnya tidak komutatif, hukum ini nggak berlaku. Jadi perkalian kalau dipangkatkan sama dengan perkalian dari pangkat masing-masing gitu ya. Nah, itu harus aditif, harus komutatif ya. Kalau nggak komutatif, nah kalau bilangan dulu kan nggak masalah karena bilangan itu terhadap perkalian adalah komutatif ya, contohnya itu. Nah, ini nanti sifat-sifat ini nanti akan kita pakai ya di belakang. Ya. Nanti banyak memakai sifat-sifat ini. Nanti kalau Anda ingin mendalami lagi buktinya, silakan dibuka di bukunya, beberapa buku ada buktinya. Ini kalau di kalian Anda nanti nggak terlalu detail, coba di bukunya Gilbert ada ya. Nanti cari. Sehingga saya di kalian nggak terlalu detail buktinya. Oke. Terus yang berikutnya lagi terminologi yang akan kita pakai masalah pengertian order ya. Nah, nih kalau kita punya grup ada yang disebut dengan order group ya. Order group itu menyatakan banyaknya unsur. Nah, contohnya Zn terhadap porsi tambah itu ordernya adalah N ya. Z5 ya 5 ya. Order itu menyatakan banyaknya unsur. Nah, kalau tak hingga ya kita tulis ordernya tak hingga. Contohnya Z ya. Z itu grup terhadap tambah, ordernya tak hingga, berarti tak hingga ya. Kita tulis tak hingga. Kalau hingga kita sebutkan bilangannya. Contohnya yang hingga itu Zn ya. Zn itu terhadap porsi tambah, dia grup ordernya N ya. Nah, itu adalah order group. Nah, ini ada yang kalau di bukunya Galian, ingat saya pakai yang ini ya.
pakai yang seperti kardinalitas ya, harga mutlak ya. Ini sebenarnya simbol ini juga dipakai secara umum pada himpunan ya, yang menyatakan juga banyaknya unsur. Cuma kalau pada himpunan nggak boleh kita baca order, bilangan kardinal ya, kardinalitas suatu himpunan kalau pada himpunan. Kalau pada grup walaupun simbolnya sama, kita baca sebagai order. Pengertiannya sama ya, banyaknya anggota. Cuma kalau di himpunan nggak boleh kita baca order. Order pada terminologi grup. Ada juga yang menggunakan OG ini ya. Ini order ya. Beberapa buku nanti Pak Eri kadang-kadang gunakan yang kiri, kadang-kadang gunakan kanan ya. Kalau konsisten dengan bukunya kalian pakai yang ini ya. Ya, bukunya kalian pakai yang harga mutlak. Oke, itu nah, yang kedua order unsur. Order unsur ya. Yang ini kan order grup. Nah, apa arti order unsur? Itu kalau ada suatu unsur di grup itu dipangkatkan hasilnya identitas, pangkat positif ya, terus kita ambil pangkat yang paling kecil, itu jadi order. Kebayang nggak? Ya, contohnya, ya, kita pakai, supaya mudah kelihatan perkaliannya, U aja ya. Contohnya U5. U5 itu kemarin anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini operasinya adalah modulo 5 ya, operasi kali modulo 5. Nah, 1 pangkat 1 1. Nah, sebenarnya kalau dipangkatkan 2 juga 1, pangkat 3 juga 1. Nah, seperti ini kita sebut order dari 1 adalah 1. Nah, 2. 2 pangkat 1 kan 2. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, berapa? 3. Ya, nggak ada 8 di simbol 8 kan ya. Nanti nggak close istilahnya ya. Nah, 2 pangkat 4, 1. Nah, ini kan berarti menemukan pangkat pertama ya, terkecil. Sebenarnya kalau dipangkatkan lagi, nanti pangkat 8 juga 1 toh. Ya, kalau teruskan boleh coba dicek ya. Ini 2 pangkat 5 jadi 2, 2 pangkat 6, 4, 2 pangkat 7, 3, 2 pangkat 8, 1. Nah, ini kan sama-sama ini identitas, ini juga identitas. Tapi kita ambil pangkat yang paling kecil sebagai order. Nah, jadi sini order dari 2 adalah 4, gitu ya. Nah, jadi pengertiannya adalah pangkat bilangan bulat positif terkecil. Ya, kalau dipakai untuk memangkatkan unsur itu sama dengan identitas ini terkecil. Kenapa? Karena sebelumnya kan nggak ada ya yang hasilnya identitas, berarti ini yang paling kecil, itu pengertian order ya. Nah, nanti kalau grupnya aditif, pangkat berarti kali toh. Ya. Jadi misalnya kalau saya ambil di Z5. Nah, Z5 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4 aja ya. Nah, misalnya 1 ya. Berarti 1 kali 1 ya toh. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1. Belum identitas kan? Nah, 2 kali 1 2. 3 kali 1. Nah, sebenarnya kalau ingin membedakan saya kurung aja ya. Biar enak. Biar tahu ini bilangan bulat, yang ini anggota. Nah, itu ya. Ini 3 kali 1 3, 4 kali 1 4, 5 kali 1 0. Nah, ini berarti 5 yang pertama kan menghasilkan identitas. Berarti ini kesimpulannya order dari 1 adalah 5. Gitu ya. Ini kalau aditif berarti pangkat itu dikalikan di depannya kan ya. Paham ya sebagai ilustrasi di sini ya. Nanti 2 sama aja, 2 kalikan terus sampai hasilnya 0 gitu ya. Nah, dan seterusnya Anda bisa coba. Ya. Ya kalau 2 dipraktekkan aja. 1 kali 2
2 kali 2, 4. 3 kali 2, berapa? 1. Ya, 4 kali 2, 3. 5 kali 2, 0. Nah, di sini order dari 2 juga sama dengan 5 ya. Oke, good. Itu pengertian order unsur ya. Nah, kalau tidak ada bilangan bulat positif terkecil yang seperti itu, kita katakan ordernya tak hingga. Contohnya di Z ya. Z itu order dari 1 itu tak hingga. Ya. Ya. Karena nggak ada N kalau dikalikan 1 sama dengan 0 kan? N bulat positif nggak ada. Karena N berapapun bulat positif kalau dikalikan 1 kan N ya, nggak pernah 0 ya toh. Nah seperti itu berarti kan tidak ada bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi itu. Nah kalau tidak ada berarti kita katakan ordernya tak hingga ya. Tak hingga simbolnya itu ya, yang kayak angka 8 tidur gitu ya. Nah tak hingga. Oke, itu terminologi dasar yang nanti akan kita pakai pada pembahasan berikutnya. Nanti di belakang nanti sifat-sifat order akan kita pelajari lagi lebih jauh ya. Ini yang penting terminologi aja yang nanti kalau kita pakai kita sudah familiar ya. Nah sekarang kita masuk ke membahas apa itu grup bagian atau subgroup ya. Nah sebagai ilustrasi ini kita perhatikan pertama kita punya 2Z terhadap operasi tambah. Ya, memenuhi sifat grup, betul? Ya, operasi tambah itu genap, ini genap ya, 2Z itu berarti bilangan genap, bulat genap. Genap tambah genap kan tetap genap ya. Nah berarti dia terdefinisi sebagai operasi. Ya. Kemudian asosiatif. Kemudian ada unsur identitas yaitu 0 genap ya toh, masuk ditambahkan. Nah kemudian negatif dari genap juga genap toh. Nah berarti ini juga memenuhi semua syarat sebagai grup. Kemudian Z terhadap tambah juga grup. Jadi kita punya 2Z terhadap tambah grup, Z terhadap tambah grup. Oke. Disimpan dulu ya. Fakta yang kedua. Kemarin kita juga sudah membahas Q plus terhadap kali grup. Nanti kalau Anda lihat R plus terhadap kali juga grup, ya, memenuhi semuanya grup. Nah, ya, kalau kita punya dua fenomena ini, apa yang dapat Anda simpulkan? Yang kiri ini grup, yang kanan grup. Yang kiri grup, yang kanan grup. Apa hubungan yang kiri dengan yang kanan? Apa hubungan 2Z dengan Z, hubungan Q plus dengan R plus? Sama-sama grup, tapi hubungannya apa? 2Z dengan Z? 2Z itu himpunan bagiannya, betul? Ya. Q plus itu himpunan bagian dari R plus ya. Sama-sama grup, tapi yang bagian kiri adalah bagian yang kanan. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan subgroup. Ya. Kita punya dua grup, tapi yang satu sebagai himpunan merupakan bagian yang lain ya. Dan operasinya sama, ya toh, nggak boleh satu tambah satu kali gitu ya. Nah, ini sama. Tambah di sini dengan sini sebenarnya kan aturannya sama ya. Walaupun himpunannya berbeda tapi rule-nya sama, ya. Ini juga gitu, ya. Nah, ini konsep grup, subgroup dikembangkan dari ini. Kalau menurut Anda, definisinya bagaimana akhirnya subgroup itu atau grup bagian? Ya, berarti kita punya himpunan bagian, ya toh? Ya, misalkan kita punya G itu grup, betul ya? Terus ada H itu himpunan bagian dari G. H itu disebut subgroup atau grup bagian dari G jika H juga merupakan grup dengan operasi yang sama dengan di G, gitu ya. Nah,
himpunan bagian yang membentuk grup dengan operasi yang sama dengan induknya, gitu ya. Mudah kan memperumum konsep dalam matematik itu. Biasanya memang konsep dalam matematik, terutama konsep abstrak dalam aljabar itu ada motivasinya, ya. Nah, kalau kita tahu motivasinya, biasanya kita mudah untuk recalling konsep itu, ya. Nah, jadi kalau menurut definisi ini, ya, definisi yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, seperti tadi, kita punya G terhadap operasi bintang, itu grup. H itu himpunan bagian dari G. Baru H ini disebut grup bagian atau subgrup dari G jika bintang itu juga merupakan operasi di H, ya. Jadi kalau bintang sudah bukan operasi di H, ya jangan diteruskan, ya. Contohnya kalau kita punya Z terus punya himpunan bilangan ganjil. Nah, mula-mula tambahkan operasi di Z. Tapi kalau kita bawa ke himpunan bilangan ganjil, bukan operasi. Kenapa? Karena bilangan ganjil, kalau ditambah bilangan ganjil hasilnya genap. Nah, berarti kan nggak memenuhi definisi operasi. Operasi itu harus dari A cross A ke A. Ya, himpunannya kan harus sama, toh. Nah, jadi tambah itu operasi pada Z, tapi tambah tidak terdefinisi sebagai operasi pada himpunan ganjil. Kalau ini jangan diteruskan, udah ya. Nggak usah dibahas lagi himpunan bilangan ganjil sebagai subgrup. Karena syarat pertama bahwa operasi di G-nya tidak merupakan operasi di H. Nah, kalau bintangnya sudah operasi di H, baru diperiksa. Kalau terhadap operasi itu membentuk grup, nah baru. Contoh tadi ya, kita punya 2Z. Pertama operasi tambah itu di Z, ya toh. Ternyata kalau kita bawa ke 2Z, terdefinisi sebagai operasi. Kenapa? Karena genap ditambah genap juga hasilnya genap. Berarti di sini tambah merupakan operasi pada 2Z. Nah, setelah itu baru dipertanyakan apakah memenuhi sifat grup, gitu kan ya. Nah, kalau operasinya nggak terdefinisi, nggak usah dipertanyakan lagi lebih jauh, gitu ya. Nah, ternyata 2Z terhadap operasi tambah memenuhi sifat-sifat grup. Nah, seperti ini kita sebut sebagai subgrup. Jadi kalau menurut definisi ini, cara memeriksa subgrup ya, periksa pertama himpunan bagian, terus yang kedua periksa dia memenuhi sifat grup. Ya. Jadi banyak yang masih kita lakukan ya. Satu, memeriksa himpunan bagian, kemudian memeriksa operasinya, ya toh, apakah terdefinisi, baru memeriksa sifatnya, ada 3. Nah, berarti ada 5 yang harus kita periksa. Ya toh? Suatu himpunan bagian itu merupakan grup, ya, subgrup. Nah, biasanya dalam matematik, kalau kita terlalu banyak yang dikerjakan gini, perlu disederhanakan agar pekerjaannya nggak terlalu banyak. Nah, akhirnya muncul suatu teorema untuk menyederhanakan. Kemarin sudah belajar aljabar linear elementer dari Watt Anton. Anda kan kenal konsep subruang, ya. Nah, mirip toh? Ayo, kalau saya tanya subruang itu apa? Ya, tetap ya. Misalnya kita punya V itu ruang vektor, ya toh? W himpunan bagian dari V. W itu disebut subruang dari V jika W juga merupakan ruang vektor dengan operasi yang sama di V, toh? Oh, sama konsepnya, toh? Nah, jadi kalau menurut definisi itu untuk memeriksa W subruang, periksa syarat semua menjadi ruang vektor kan? Sekian banyak. Akhirnya muncul teorema, toh? Nah, untuk menguji suatu himpunan bagian itu subruang atau tidak. Ternyata cukup diuji apa? Close under apa? Kombinasi linear, betul? Itu yang paling sederhana. Kalau di W tertutup terhadap kombinasi linear, berarti dia subruang dari V, betul? Nah, itu yang paling sederhana ya. Teori yang paling sederhana. Banyak teorimanya. Teori yang paling sederhana adalah cukup kita periksa apakah semua kombinasi linear di W tetap berada di W. Ya, kita periksa A, X ditambah B, Y gitu ya. Masuk di W untuk setiap X, Y di W, kemudian A dan B-nya skalar ya. Tergantung kalau atas real ya semua real, kalau atas kompleks ya kompleks kan gitu ya. Nah, itu teorimanya. Masih ingat tuh ya? Nah, jadi sini untuk memeriksa subgrup juga kita punya teorema yang mirip gitu ya. Di matematik itu kerjanya analogi ya. Ya.
Jadi kalau Anda perhatian banget kemarin ya dengan yang Anda pelajari di ruang vektor, di sini nggak kaget ya, karena sama-sama belajar sistem. Ya, kemarin kita punya subruang, di sini punya subgroup, ya toh. Nah, ya itu yang dilihat apa? Kalau di ruang vektor kombinasi linear yang penting kan. Nah, di sini hanya ada operasi aja, harusnya lebih sederhana kan ya. Nah, kalau di sana kan ada operasi di dalam, terus ada perkalian skalar. Nah, ada kombinasi linear. Baik. Nah, akhirnya perlu kita kembangkan teoremanya. Nah, ya. Kalau saya, karena ini mengurangi sifat, saya mulai dari sifatnya yang banyak dulu, baru yang sedikit. Kalau di bukunya kalian, itu yang didahulukan one step dulu. Baru two step. Nah, kalau saya berpikirnya biar runtut, pertama menurut definisi kan syaratnya banyak yang dicek. Nah, saya turunkan dulu jadi two step. Nanti yang terakhir one step. Tapi nggak masalah, nanti yang penting setelah pembahasan semuanya terbukti gitu ya. Cuma urutannya, kalau di bukunya kalian, dia dibuktikan dulu yang one step, yang two step dibuktikan berdasarkan one step. Nah, sekarang saya balik. Nah, dibuktikan dulu yang two step, nanti yang one step dibuktikan berdasarkan two step gitu ya. Itu masalah urutan saja. Tapi nanti pada akhirnya dua-duanya boleh dipakai gitu ya, kalau sudah dibuktikan ya. Oke. Nah, yang two step, jadi maksudnya two step ini nanti ada dua hal pokok yang harus kita buktikan gitu ya, two step, dua langkah ya. Tapi sebenarnya kita lakukan lebih dari dua gitu ya. Tapi yang pokok cuma ada dua. Nah, sekarang teoremanya mengatakan gini, kalau saya punya G itu grup dan H itu bagian, tadi kan kalau menurut definisi H itu disebut subgroup kalau H itu merupakan grup gitu ya. Berarti kalau merupakan grup ada tiga sifat. Ya. Nah, sekarang merupakan grup jika diturunkan sifatnya. Nah, jadi yang kita periksa nggak sebanyak itu. Jadi tidak kosong, satu. Ya. Kemudian hasil kalinya berada di H. Kalau kita punya dua unsur di H, hasil kalinya juga di H. Yang terakhir, kalau kita punya unsur di H, inverse-nya juga berada di H. Jadi ini sering dikatakan close under operation, dan yang ini close under inverse gitu ya. Nah, jadi yang mau disebut two step gitu ya, dua ini tertutup terhadap operasi dan tertutup terhadap inverse gitu ya. Itu yang bisa. Ini adalah kelengkapannya. Jadi sebelum kita membuktikan teorema, nanti bagaimana cara memakai ini? Nah, kalau kita memakai ini sebenarnya yang harus kita buktikan 4 agar sesuatu himpunan itu menjadi himpunan menjadi subgroup. Nah, karena ada satu syarat yang disebutkan di depan kan ya. Jadi sebenarnya ada 4 yang harus kita buktikan. Tetap ada 4 tapi cuma langkahnya lebih sederhana ya. Himpunan bagian, tidak kosong, terus ini close under operation dan close under inverse ya. Itu prakteknya. Ya. Nah, sebelum membuktikan pakai ilustrasi dulu biar tahu maknanya gitu ya. Sebagai contoh tadi 2Z ya. 2Z itu tadi adalah subgroup dari Z. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita subgroup itu untuk memudahkan nulis daripada nulis subgroup, pendeknya pakai ini. Nah, gitu ya, tanda lebih kecil. Ya. Jadi kalau H subgroup dari G itu nulisnya ini. H subgroup dari G ini ya. Nah, kan lebih pendek tuh, cuma tanda lebih. Kalau di bilangan itu kurang dari ya tuh. Nah, kalau di grup kita baca subgroup. Nah, contohnya tadi kita mau melihat bahwa 2Z itu subgroup dari Z. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan teorema ini gitu ya? Nah, jadi langkah pertama kita cek subset ya. Jadi ini satu, apakah 2Z itu subset dari Z? Ini saya kira clear ya. Setiap bilangan genap pasti merupakan bilangan bulat. Ini jelas dari definisi. Definisi bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan bulat yang
habis dibagi 2, ya, berarti genap pasti bulat ya. Ini makanya jelas dari definisi bilangan genap. Yang kedua, kita akan dibuktikan tidak kosong. Nah, tidak kosong itu berarti harus ada unsurnya. Buktikan tidak kosong nih, 0 itu anggota 2Z, betul? Karena 0 itu bisa ditulis 2 kali 0, loh. Karena apa? Karena 0 itu sama dengan 2 kali 0. Gitu ya. Kan genap, definisi genap kan ini ya, 2 kali sesuatu. Jadi 2Z tidak kosong. Ya. Nah, baru kita masuk ke ini. Nah, jadi kalau saya ambil X, Y itu berada di 2Z, kita bisa tuliskan X sama dengan 2K, Y sama dengan 2L untuk suatu KL di Z, gitu ya. Itu definisi bilangan genap. Berarti X ditambah Y itu akan sama dengan 2K ditambah 2L, 2K ditambah L. 2 kali bulat. Berarti itu juga tetap berada di 2Z. Nah, gitu ya. Berarti close under aditifnya, di sini operasinya. Nah, yang terakhir, kita buktikan close under inverse-nya. Jadi kalau misalkan kita punya X itu anggota 2Z, tadi kita tulis lagi, X sama dengan 2K untuk suatu K. Nah, min X, karena inverse-nya kan min ya kalau tambah ya, itu sama dengan negatif dari 2K, sama saja 2 kali min K. Karena K-nya bulat, min K kan juga bulat. Berarti 2 kali min K juga anggota 2Z. Nah, berarti syarat two step-nya terpenuhi semua, ya kan? Himpunan bagian, tidak kosong, ini close under aditif, dan close negatifnya, inverse-nya. Jadi menurut two step test theorem, nah 2Z merupakan subgroup dari Z. Nih, jadi pemakaiannya dulu ya. Jadi pemakaian teorimanya gitu ya. Nah, kalau kita sudah paham dengan teorimanya, kalau kita penasaran, buktinya bagaimana kan gitu ya. Biasanya orang matematik itu baru percaya betul kalau hanya bisa dipakai gitu aja belum terlalu percaya. Jangan-jangan ini kebetulan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, apakah berlaku secara umum teorema itu? Nah, itu kalau hanya dicoba sekali, 2 kali cocok, orang matematik nggak boleh langsung percaya. Karena itu belum general kan? Nah, jadi buktinya harus secara umum lepas dari contoh ya. Kalau hanya contoh ilustrasi, itu bukan bukti di dalam matematik. Walaupun contohnya ada 1 juta contoh gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Makanya orang matematik itu tidak mudah percaya dengan klenik dan tahayul. Nah, klenik tahayul biasanya kan berdasarkan beberapa kejadian terus diambil kesimpulan gitu ya. Ya, misalnya orang pergi Jumat Legi terus ada kecelakaan itu, makanya itu akhirnya kamu jangan pergi kalau Jumat Legi nanti celaka loh kan itu ya. Padahal hanya beberapa kejadian. Kejadian yang lain nggak celaka nggak dihitung gitu ya. Nah, itu. Nah, ini klenik itu biasanya sangat bertentangan dengan berpikir matematis ya. Oke, terus sekarang buktinya, karena ini jika dan hanya jika, berarti teorema ini 2 arah. Kalau kita punya H itu subgroup, harus memenuhi ini, gitu ya. Nah, kalau memenuhi ini, H harus merupakan subgroup, gitu ya. Tapi ini sudah diketahui sebagai subsetnya, gitu ya. Nah, kalau H sebagai subgroup memenuhi ini jelas ya. Kenapa? Kalau H subgroup dari G berarti kan H group. Sesuai dengan definisi, kalau grup pasti tidak kosong. Oke, berarti 1 oke. Pasti close, karena operasinya definisi ya. Berarti 2 terpenuhi, gitu. Karena grup lagi, inverse-nya juga harus berada di H. Jadi kalau pembuktian H subgroup maka memenuhi ini mudah. Karena kita pakai H subgroup pasti H group. Kalau grup pasti memenuhi definisi grup, otomatis ini terpenuhi semua, betul ya? Nah, sekarang sebaliknya justru yang berarti kalau memenuhi ini, H itu himpunan bagian dari G terus memenuhi 3 ini, maka H
akan merupakan grup. Nah, H akan merupakan grup, apa yang harus kita buktikan? Apa? Yang belum ada di sini, sifat grup. Kalau subgrup kan harus grup ya, asosiatif. Belum ada toh? Ya, terus identitas. Kalau inverse sudah, ya toh? Nah, justru inverse-nya sudah dijamin, masuk kan ya. Berarti yang kita harus buktikan, yang pertama sifat asosiatif berlaku pada H. Yang kedua, identitasnya masuk di H. Betul ya? Itu. Nah, dua itu yang harus kita buktikan. Jadi, untuk membuktikan H subgroup, nah gitu ya. Untuk membuktikan H itu subgroup dari, subgroup sudah gini kok ditulis dari. Oke, harus ditunjukkan H itu grup. Nah, ya toh? Nah, dari ini berarti yang kurang apa? Cukup ditunjukkan pada H itu berlaku asosiatif, dan yang kedua H memuat identitas, gitu ya. Nah, jadi cukup dibuktikan, nah satu, nah operasinya bintang ya, bintang asosiatif di H, dan yang kedua identitas masuk di H, gitu ya. Jelas ya? Berarti sifat agar H menjadi subgroup, berarti harus grup. Syarat yang kurang adalah dua ini, ya, yang nggak muncul ya. Nah. Oke, sifat pertama, bagaimana buktinya? Nah, itu menggunakan reasoning H itu himpunan bagian dari G. Sesuatu sifat yang berlaku pada keseluruhan, pasti berlaku pada sebagian, betul? Ya, pada saat upacara, semua mahasiswa UM harus pakai batik misalnya. Anda kan bagian dari mahasiswa UM, berarti Anda juga harus pakai batik, loh gitu loh ya. Nah, asosiatif kan berlaku untuk semua unsur di G, padahal unsur H adalah bagian dari G kan. Nah, maka asosiatif juga berlaku di, nah itu alasannya karena, nah, satu kalau ditulis ya, karena H itu himpunan bagian dari G, maka sifat asosiatif yang berlaku di G pasti berlaku di H. Nah, gitu ya. Nah, berarti yang rumit tinggal menunjukkan bahwa E itu berada di H. Oke. Bagaimana membuktikan ini, yang ini? Kalau yang ini tadi sudah ya, tadi redaksinya itu aja. Kalau yang ini, nah kita pakai H tidak kosong. Kalau H tidak kosong pasti punya unsur. Ya, pertama ambil misalnya X di H. Ini bisa dilakukan. Mengapa? Beri keterangan karena H tidak kosong. Kalau kosong nggak ada, ya tidak kosong. Nah, kemudian menurut yang ketiga, kalau X itu berada di H, jadi X inverse berada di H. Ini dari sifat 3. Nah, betul ya? Terus apa? Nah, X kan di H. X inverse juga di H. Jadi X inverse juga berada di H. Itu menggunakan 2. Ini 2. Nah, padahal ini sama dengan identitas. Selesai bukti. Ya. Nah, dengan demikian syarat agar H sebagai grup terpenuhi. Dengan demikian H sudah terbukti sebagai subgroup, ya. Oke. Nah, oleh karena itu nanti prosedur membuktikan subgroup kalau kita berdasarkan two step test ya, ini langkahnya ya. 4. Pertama periksa himpunan bagian, tidak kosong.
Nah, tertutup terhadap operasi dan tertutup terhadap inverse. Biasanya kita hanya mengingat kedua ini. Ini sering terabaikan ya. Karena two step cuma dua ya. Nah, akhirnya yang kita ingat yang ini aja gitu kan ya. Nah, ini terlupakan. Nanti kalau nggak lengkap ini, karena syarat 1 dan 2 juga muncul di teorema gitu loh ya. Nah, gitu. Nah, kalau nggak Anda lakukan sewaktu pembuktian, ya berkurang nilainya gitu ya kalau itu tes ya, kalau jang ujian ya. Nah, jadi itu. Baik. Nanti banyak yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan itu. Nah, ini kemarin Anda sudah tahu GL. Nah, ya. Terus tahu SL. Ya. Itu secara intuisi Anda mengatakan apa? SL pasti bagian dari GL. Karena GL itu kan determinannya tidak 0. SL determinan 1. Kalau 1 pasti tidak 0 kan? Iya. Nah, berarti nanti bisa dibuktikan dengan teorema ini bahwa SL subgrup dari GL. Ya yang 2 aja lah gitu ya misalnya ya, enggak besar-besar. Nah, jadi SL2R itu subgrup dari GL2R misalnya ya. Ini. Ya. Ya. Kalau two step test ini ikuti 4 langkah ini. Ya, yang pertama tunjukkan bagian ya. 1, klaim ini. Kalau saya ambil A berada di SL, nah berarti sini kan determinan A sama dengan 1, betul? Nah, jadi determinan A tidak 0. Nah, determinan A berarti jadi A anggota GL. Nah, ambil unsur di SL, ternyata di GL. Berarti kesimpulannya SL subset, betul? Ya, jadi SL2R subset. Nah, GL bukan Gadang Landung Sari, itu angkot ya. Nah, tidak kosong, tunjukkan ada unsur, ya toh? Nah, ini misalnya ambil aja yang gampang, matrik identitas, ya. Nah, ini 1, 0, 0, 1, ya. Ya, ini tulis saja determinan dari ini 1, ya toh? Nah, jadi 1, 0, 0, 1 itu anggota SL. Nah, jadi SL2R tidak kosong. 2 angka lagi ini close terhadap operasi dan close terhadap inverse ya. Nah, yang ketiga kalau saya ambil A, B berada di SL ya. Nah, yang akan ditunjukkan kan AB berada di SL ya. Bagaimana menunjukkan A kali B berada di SL? Ya, hitung determinan dari A kali B, betul ya? Jadi, determinan dari AB itu sama dengan determinan A kali determinan B. Padahal dia kan berada di SL, berarti ini ya. Berarti ini 1, ini juga 1. 1 kali 1, 1. Nah, karena determinannya 1, jadi AB berada di SL. Nah, tinggal terakhir, kalau saya punya A itu berada di SL, nah, jadi determinan A itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa A inverse berada di SL. Ya, tulis saja determinan A inverse itu sama dengan 1/, betul ya? 1 determinan A. Jadi 1/1, 1. Nah, karena determinan A inverse berada juga 1, jadi A inverse juga anggota SL. Oke. Nah, ini berarti berdasarkan two-step test theorem, ya, terbukti bahwa SL2R merupakan subgroup dari GL, ya. Ini contoh lagi ya. Oke.
Nah, terus akhirnya berpikir lagi, bisa nggak ya syarat ini dikurangi lagi gitu ya, lebih sederhana lagi. Nah, akhirnya disederhana lagi. Nah, idenya adalah menyatukan ini dua langkah ini, ya. Nah, ini kan sendiri-sendiri, tertutup terhadap operasi dan terus. Nah, ini sekaligus diperiksa satu langkah saja gitu ya. Nah, itu yang disebut nanti one step test. Nah, jadi bedanya dua langkah terakhir tadi kita jadikan satu ini ya. Nah, nih ya. Jadi langsung kita hitung bukan AB tapi AB inverse. Ya. Nah, jadi nanti berkurang satu langkah kan, jadi lebih efisien ya. Nah, makanya disebut one step test itu langkah utamanya yang ini. Yang ini kan kelengkapan kayak tadi ya, 1, 2 nanti ya, subset dan ini. Nah, kalau subgroup memenuhi ini mudah kayak tadi ya. Nah, jadi tidak kosong jelas, ini juga terpenuhi. Karena kalau A dan B di H, padahal H itu subgroup pasti grup, berarti B inverse juga berada di H. Nah, oleh karena itu AB inverse juga berada di H gitu ya. Itu alasannya karena grup. Nah, sekarang bukti sebaliknya sekarang juga mudah karena kita sudah punya two step test. Caranya kalau memenuhi one step test ini apakah memenuhi two step test ya. Nah, berarti dari yang kedua ini harus kita pecah menjadi dua yang ada di two step test ya. Ini nanti harus ada ya yang apa istilahnya AB sendiri gitu ya dan A inverse sendiri gitu ya. Nah ini tapi ada sedikit langkah yang harus dilihat ya untuk melihat ketertutupan. Jadi kalau ada di two step test kan harus kita periksa syarat kedua dan ketiga tadi. Jadi harus ditunjukkan apa lagi? Yang ini. Jadi harus ditunjukkan ini yang belum ada kan ini. Ditunjukkan yang pertama A bintang B anggota H terus setiap AB di H, dan yang kedua A inverse anggota H terus setiap A di H. Ya ini berarti dua hal ini yang kita tunjukkan. Nah, kalau ini justru membuktikannya dua dulu baru ke satu, ya. Karena nanti dipakai di sini karena B itu bisa dilihat sebagai B inverse ya. Ingat ya. Inverse diinversekan jadi kembali ke unsurnya kan ya. Ya, itu Anda tinggal buktikan aja bahwa A inverse dikalikan A inverse itu identitas. Ya kan? Berarti A inverse harus sama dengan A gitu kan. Itu karena kenapa? Nah, ini kan A inverse kalau dikalikan dengan A inverse harus identitas kan? Demikian juga kalau kita balik A inverse dikalikan A inverse juga harus. Nah, ini berdasarkan ketunggalan inverse berarti A inverse harus sama dengan A kan? Iya, gitu deh. Karena tunggal ya. Nah, kalau nggak tunggal nggak bisa ya. Nah ini, jadi membuktikan itu ya. Kenapa A inverse harus sama dengan A itu alasannya karena ketunggalan inverse ya. Ketunggalan inverse. Inverse itu tunggal. Jadi ini harus A gitu loh ya. Ini harus A ya. Nah, kalau nggak A berarti nggak tunggal kan nanti ya. Nah, inverse itu nggak tunggal akhirnya kan. Jadi inverse-nya A harus ada dua, makanya A inverse ada dua. Oke. Nah, ini nanti dua dulu. Nah, tapi dua dulu kita harus mengatakan bahwa identitas berada di H. Kenapa? Karena dari syarat kedua itu supaya menghasilkan inverse, supaya muncul B inverse, A-nya harus identitas kan? Identitas kali B inverse kan B inverse berada di H. Paham maksud Pak Eri? Ya, ini namanya strategi mundur gitu ya.
Jadi begini, pertama klaim dulu, E masuk di H. Caranya, nah ini, karena H tidak kosong, ya saya bisa ambil, sempat satu unsur ya, ambil X di H. Ini karena H tidak kosong. Nah, kemudian karena X di H, berarti X dikalikan X inverse juga masuk di H. Pakai itu. Saya ambil B-nya sama dengan A kan boleh, karena untuk semua tadi ya. Berarti di sini X inverse berada di H. Menurut itu, dua itu ya. Nah. Ini berarti E. Berarti E ini jembatan ya, ini sebagai sub. Ya, istilahnya kalau kita membuktikan sesuatu ada sub masalah yang harus kita buktikan lagi sendiri ya. Ini nggak muncul dalam soal gitu ya. Nah ini yang biasanya untuk buktikan itu kita butuh apa? Ya itu yang biasanya muncul. Nah ini kalau bisa terbukti baru kita pakai. Ya toh? Berarti dari sini nanti kalau saya ambil A untuk buktikan yang ini ya. Jadi bukti 2 sekarang ya. Bukti 2. Bukti untuk yang kedua itu. Nah, jadi saya ambil A di H. Berarti nanti A inverse saya kalikan dengan E. Nah, saya pakai sifat 2 atau ya? Ya, itu. B-nya saya ganti dengan A. A-nya saya ganti E. Berarti boleh, karena E-nya sudah terbukti berada di H kan? Berarti E dikalikan dengan A inverse harus masuk di H. Nah, itu. Ini dari sifat 2 kan? 2 Romawi itu. Nah, berarti ini sama dengan A inverse. Nah, berarti yang ini sudah terbukti kan? A inverse berada di H untuk setiap, karena di sini saya ambil H di H. Barang, nanti ternyata A inverse-nya berada di H. Berarti syarat kedua dari yang mau kita buktikan selesai. Nah, tinggal melihat yang satu. Bagaimana melihat satunya? Nah, kita buat, kalau saya ambil A dan B, ya, satu lagi ya, saya sisipkan di sini aja lah. Nanti saya yang ini mau saya pakai. Nah, kalau A, B itu berada di H, berarti B inverse juga berada di H. Betul? Nah, jadi nanti A, B bisa saya tulis sebagai A, B inverse. Betul? Nah, ini berada di H dari 2, betul ya? Dengan cara B-nya saya ganti dengan B inverse. Karena B inverse sudah terbukti di H, berarti memenuhi hipotesis itu, ya. Nah, selesai sudah AB. Nah, berarti dari 1 2 ini memenuhi two step test, ya. Two step yang sebelumnya. Jadi kita punya syarat 1 ternyata bisa kita ubah menjadi 2, ya. Memenuhi two step test. Dengan demikian one step test terbukti dengan menggunakan two step test. Nah, berarti sekarang sudah sah, dua-duanya bisa kita pakai. Nah, ini jadi kalau kita pakai dalam soal, nanti 2 langkah terakhir ini kita ganti cuma 1 langkah. Contohnya yang ini. Nah, ini kita ganti 1 langkah. Nah, gantinya bagaimana? Saya ganti pakai warna lain aja ya, biar kelihatan. Nah, jadi pengganti ini kalau kita pakai one step test, cukup diganti 1 langkah saja, ya. Jadi kalau saya ambil X, Y di 2Z, kita tulis X sama dengan 2K, Y sama dengan 2L, tadi ya keterangannya sama. Jadi langsung kita hitung X dikurangi Y gitu loh ya. Nah, enggak X tambah Y dulu baru main Y, ya. Nah, ini akan sama dengan 2K, ini sebenarnya ditambah ya. X dikurangi Y itu kan sama dengan X ditambah min Y kan. Sama aja ditambah dengan min 2K. Gitu kan ya. Nah, ini akan sama dengan 2K dikurangi L. Gitu kan ya. L. Ngomongnya L tapi
nulisnya K. Ini namanya nggak sinkron. Sampai sini terjadi erupsi. Nah, ini anggota 2Z. Nah, cukup ya. Jadi ya, yang mula-mula 2 langkah di sini menjadi cukup 1 langkah. Nah, itu. Ya. Demikian juga yang kalau di sini tadi. Nah, ya, yang ini. Nah, cukup 1 langkah, ya. Jadi di sini langsung saya ganti dengan 1 langkah, ambil tadi A, B, D, S, L. Nah, jadi langsung kita hitung determinan dari A, B inverse, gitu loh ya. Nah, jadi di sini sama dengan determinan A, determinan B inverse, nah sama dengan 1 kalikan 1/1 juga 1, gitu ya. Nah, jadi di sini AB inverse anggota SL. Oh, gitu ya. Nah, jadi lebih sederhana kalau pakai one step test. Jadi mula-mula 2 langkah di sini jadi 1 langkah saja. Nah, itu ya. Itu kalau dalam pemakaian teorimanya. Nah, nanti banyak contoh soal yang ada di buku ya dalam membuktikan apakah suatu himpunan bagian itu subgroup atau bukan ya. Tapi ingat ya, walaupun menggunakan two step test, walaupun dengan one step test, 2 langkah pertama ini wajib ya dibuktikan subset dan tidak kosong gitu. Itu sering lupa ya, karena terlalu konsentrasi dengan langkah utamanya, langkah tambahannya lupa ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan untuk menguji apakah suatu himpunan itu merupakan subgroup atau bukan ya. Jadi sini nanti Anda harus bisa menguji ya, termasuk di soal kuis tadi ya, yaitu matriks yang isinya apa? 1 N 0 1. Apakah dia subgroup dari apa? Apa subgroup dari apa? Subgroup dari GL. GL apa? GL2R. GL2R ya. Kan GL2R sudah grup ya. Nah, itu cukup himpunan dan N-nya itu bulat ya toh. Nah, itu pakai Anda mau pakai one step test atau two step test bisa. Ya. Itu determinannya 1 kan matriks yang seperti tadi ya. Iya. Lu one step test paling sederhana yang nguji subgroup itu one step test. Zero step test cukup dibatin tok wis. Enggak usah ditulis. Zero step test ya nothing ya, nggak ada sesuatu yang dikerjakan. Ya. Ya, kalau ambil sembarang 2 unsur di sana, ya. Kalau subset jelas ya kan, itu matriks itu pasti merupakan bagian itu ya. Karena determinan kan 1 ya. Nah, kalau 1 mesti bagian dari yang GL ya toh. 1 pasti tidak 0 ya. Terus tidak kosong jelas kalau kita ambil N-nya 0 ya kan. Di situ identitas masuk di itu ya. Tidak kosong. Nah, kalau pakai one step test ambil 2 unsur matriks di situ. Misalnya yang pertama 1 X ya kan 0 1. Satu lagi 1 Y 0 1. Terus Anda kalikan dengan inverse-nya yang satunya lagi ya. Misalnya 1A 1B kan ya, AB inverse. Nah, inverse-nya dari 1 Y 01 apa? Loh, nah kalau A-nya ini, A-nya matriks 1 X 0 1 ya toh. Kemudian B-nya 1 Y 0 1. Berarti kan kita cek AB inverse toh? Ya.
Nah, berarti A-nya 1, X 0, 1. B inverse-nya 1, min Y 0, 1. Betul? Loh, lah mencari inverse matrik aja bingung. Lah kemarin katanya sudah ngambil aljabar linear elementer ya. Kan ada topik tentang inverse matrik toh? Iya. Makanya saya sekarang nggak punya beban karena Anda sudah ngambil itu. Nggak perlu saya review lagi matriksnya kan. Kalau nggak bisa, salah lu gitu ya. Nah. Itu enaknya ngajar mahasiswa dibandingkan ngajar anak sekolah menengah ke bawah ya. Nah, mahasiswa punya tanggung jawab sendiri kalau nggak bisa gitu ya. Nah, ini kalau dikalikan jadi apa? 1 di sini. Nah, min Y ditambah X, betul? Sini 0, di sini 1, betul? Ini kan tetap masuk. Tadi sebut aja misalnya himpunannya G atau apa gitu ya, tetap di sana. Kenapa? Karena kalau XY-nya bulat, itu kan bulat ya. Min Y ditambah X juga tetap bulat, betul? Nah, itu yang kita pakai argumentasi itu ya. Di sana kan syaratnya di sini harus bulat kan. Nah, ini Y-nya bulat, X-nya bulat, min Y ditambah X juga tetap bulat. Berarti ini masih tetap berada di himpunan tadi ya. Ya. Ini berarti kalau pakai one step test ini ya. Cara argumentasi. Itu tadi namanya kuis, kalau asumsi saya Anda sudah baca tentang itu gitu ya. Itu step test juga boleh, kalau itu step test berarti 2 kali dikalinya dihitung. Kalau X A kali B itu berarti yang sana X tambah Y kan ya? Ya. Ya. Kalau inverse langsung min Y, itu tetap close juga ya. Inverse-nya close, kalinya juga close ya. Ya. Silakan pakai. Itu di soal kuis. Kan cepet ya buktikannya ya. Makanya waktunya tadi situ harusnya nggak lama-lama ya. Ya kalau determinan seperdeterminan kan satu nggak pengaruh ya. Kan seperdeterminan terus ya kalau 2 kali 2 kan gampang yang ngitung pelajaran SMA atau itu ya. Yang diagonal utamanya ditukar ya, diagonal lainnya negatifnya, betul? Nah, itu. Itu yang disebut dengan apa? Adjoint ya. Ya, nanti secara umum kan adjoint ya. Anda masih ingat cara mencari adjoint itu? Oh, kan dicari minor, ya toh? Determinan itu setelah itu diberi tanda toh. Plus minnya itu ya tergantung dia itu ya ada plus minnya. Setelah itu ditranspos ya kan. Nah, jadi dari matrik minor ditranspos jadi adjoint kan ya. Nah, waduh, prosedur basic itu harus ingat ya. Jadi kalau tidak 2 kali 2, misalnya 3 kali 3, gitu kan prosedurnya itu ya. Nah, jadi dicari apa komponen masing-masing dengan cara membuat determinan matrik minor yang dihapus sebaris dan sekolom ya. Misalnya M11 itu baris pertama, kolom pertama dihapus ya. Jadi kalau matriknya 3 kali 3 kan tinggal 2 kali 2. Nah, itu ya. Misalnya M11 itu kan simbol minor 11 ya. M12. Kalau M11 simbolnya plus kan? M12 negatif ya. M13 plus lagi gitu kan ya. Nah, itu nanti akan jadi matrik yang isinya minor tapi diberi tanda plus minnya itu. Setelah itu ditranspos jadi adjoint. Nah, seperdeterminan dikalikan adjoint itulah inverse. Waduh. Semester berapa kuliah aljabar linear? Baru kemarin. Kalau Pak Heru sudah berapa tahun lalu ya, masih ingat sampai sekarang ya. Pak Heru masuk kuliah itu tahun 85 ya. Lulus tahun 90 gitu ya. Anda entah di mana waktu itu ya masih ada. Oke, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Nah, sedikit lagi untuk pengantar ke materi berikutnya. Nah, nanti ada beberapa. Nah, ini ya. Sedikit kalau kita punya hingga, itu masih bisa sederhanakan lagi menjawab pertanyaan itu ya. Khusus kalau hingga. Ya. Contoh hingga itu misalnya Zn gitu ya. Nah, itu nanti kalau hingga tetap one step test tapi bukan dengan inverse, cukup operasinya saja. Ya. Nah, itu kalau hingga. Jadi
Kalau operasinya itu close, sudah dijamin. Oleh karena itu kalau hingga cukup ditabelkan, ya hasilnya nggak pernah keluar dari himpunan itu, ya sudah subgroup gitu ya. Nah, contohnya kalau kita punya set 6, gitu ya. Nah, set 6 itu isinya 0 sampai 5, misalnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya punya himpunan H, itu adalah misalnya 0, 2, 4. Ya. Nah, apakah H itu subgroup dari Z6? Nah, itu mengujinya cukup plus saja. Ya. Tidak perlu tidak perlu nguji inverse-nya. Ya. Nah, caranya cukup ditabelkan aja biasanya kalau hingga itu ya. Nah, seperti ini Anda tabelkan 0, 2, 4, 0, 2, 4, 0, 2, 4, 2, 4, 0, 4, 0, 2. Hasilnya ini kan tetap berada di sini kan? Nah, ini langsung bisa disimpulkan ini subgroup. Nah. Kenapa? Kalau close itu pasti identitas masuk di situ. Ya. Itu dijamin. Nah, kalau identitas itu inverse-nya juga berada di situ. Ya. Nanti silakan lihat buktinya di buku kan. Argumentasinya nggak terlalu susah ya dengan menggunakan yang tadi. Jadi nanti makna hingganya itu ya, hingganya itu yang berperan. Ya, setiap unsur itu pasti punya inverse nanti dengan cara dia kalau dioperasikan dengan unsur lain, ya pasti hingga mesti akan kembali ke identitas itu. Masih ada kalau dikalikan unsur lain pasti menjadi identitas gitu ya. Nah itu caranya seperti itu. Hingga itu kan nggak mungkin beda terus gitu ya. Mesti kembali, ya mesti akan kembali ada yang sama dengan identitas. Misalnya. Oke, jadi itu. Baik. Terus ini untuk mengantarkan ke topik berikutnya, pengertian subgroup siklis ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, tapi ini pengertian aja. Nanti biar Anda ada perantara ke berikutnya ya. Karena ada kaitannya dengan himpunan bagian atau subgroup. Nah, kalau saya punya unsur di suatu grup ya, perpangkatannya pasti berada di grup itu kan ya, karena close. Nah, kita kumpulkan semua perpangkatannya. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya Z6, kita punya 2. Nah, 2 itu anggota Z6. Kalau kita pangkatkan terus, 2 itu, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat itu kalau terus perkalian loh ya. 2 pangkat 2 berarti 4, 2 pangkat 3 itu 0, ya toh? Nah, dan seterusnya. Nanti ternyata kalau dipangkatkan berapapun, baik positif maupun negatif itu cuma ada 3 unsur, yaitu 0, 2, 4. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, ternyata itu nanti bisa dibuktikan semua perpangkatan dari unsur ini ternyata membentuk subgroup. Ya, subgroup ya. Ya, kenapa? Karena berdasarkan sifat tadi pangkat. Kenapa? Karena A pangkat N dioperasikan dengan A pangkat M adalah A pangkat N tambah M. Nah, berarti pangkatnya akan tetap bulat ya. Nah, berarti tetap berada di H ya. Nah, demikian juga kalau inverse-nya. Inverse dari A pangkat N adalah A pangkat min N. Ya toh? Nah, kalau N-nya bulat, min N kan juga bulat toh? Nah, berarti A pangkat min N juga tetap berada di H. Loh, jadi close terhadap operasi juga close terhadap inverse. Nah, berarti nanti himpunan yang isinya semua perpangkatan dari A ini membentuk subgroup. Nah, ini yang disebut dengan subgroup siklis. Nah, subgroup siklis atau orang menyebutnya subgroup yang dibangun oleh satu unsur. Nah, notasinya ini ya. Nah, siklis.
cyclic subgroup kalau di buku istilahnya ya. Grup siklis. Nah, A ini disebut dengan pembangunnya. Generator kalau dalam aslinya ya. Pembangun. Generate, mengenerate, membangun. Atau apa? Merentang, ada juga yang mendefinisikan merentang. Mengenerate, membangun. Kalau di dalam bahasa Inggris namanya mengenerate ya, atau makanya disebut dengan generator. Nah, itu pengertian subgroup. Nah, kapan suatu grup disebut grup siklis? Kalau dia punya pembangun sebagai grup secara keseluruhan. Nah, itu ya. Jadi seolah grup itu kan bisa dipandang subgrup atas dirinya sendiri ya. Jadi grup kalau dipandang subgrup atas dirinya sendiri membentuk subgrup siklis gitu ya. Nah, itu berarti dia disebut grup siklis. Nah, ini ya, grup siklis. Nah, jadi kalau ada unsur di G, ya sehingga G itu bisa dibangun oleh A. Contohnya ini, Z6. Ya. Z6 itu kalau Anda satu Anda generate, nanti akan menghasilkan Z6. Betul ya? Ya. Paham nggak? Kalau saya tulis bahwa Z6 itu sama dengan ini, paham? Karena semua unsur di Z6 bisa di-generate atau bisa diperoleh dari perpangkatan dari 1. Ingat, karena tambah perpangkatan sama dengan kali, toh? Nah, bagaimana kita mendapatkan 0? Ya 0 kali 1. 2 kali 1. 3 kali 1. Dan seterusnya sampai ya 5 kali 1. Berarti semua unsur di Z6 dapat di-generate. Tapi nanti nggak hanya satu yang bisa mengenerate Z6 itu. 5 bisa. 5 bisa ya. Coba 5 dikalikan 0 berarti menghasilkan 0 ya. Dikalikan 1 5. Dikalikan 2 5 10 berarti 4. Dikalikan 3 9 berarti 3. Dikalikan 4 8 berarti 2. Dikalikan 5 1. Nah, semua ada toh? Nah, berarti artinya dia juga dibangun oleh 5. Gitu ya. Jadi pembangunnya tidak harus cuma satu unsur. Nah, tapi bandingkan dengan 2. 2 tadi kalau di-generate cuma menghasilkan 0, 2, 4. Berarti 2 tidak membangun Z6. Loh, gitu ya. Jadi nanti permasalahannya, kalau kita punya grup siklik, bisa nggak kita mencari semua pembangunnya? Nah, gitu kan ya. Nah, apapun grupnya, gitu ya. Nah, itu nanti kita simpan untuk diskusi berikutnya, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini coba mengantarkan biar kebayang materi berikutnya, gitu ya. Nah, itu. Biar nggak blank sama sekali, gitu loh ya. Nah, jadi nanti berkaitan dengan siklik ya, atau siklis. Ada yang mengatakan siklis, ada siklik ya. Karena bahasa Inggris cyclic subgroup atau cyclic group ya. Siklis. Oke. Wes. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Masa wes kesel? Dari pagi. Pak Heri juga dari pagi. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Ya, nanti jangan lupa dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, kan tiap pekan ada 2 kali tugas toh? Iya, karena ada 2 kali pertemuan ya. Iya, ini karena 5 SKS ya. Iya. Ini biasanya ditempuh dalam 2 semester ya. Kalau dulu 3 2 semester, ini jadikan 1 semester jadi 5. Ya. Nah, makanya Anda harus nggak boleh main-main dengan 5 SKS ya. Pengaruhnya cukup besar terhadap indeks prestasi Anda gitu ya. Oke, saya kira cukup. Insya Allah kita ketemu hari Senin pekan depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.